Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan bercerita tentang cerita rakyat Belitong yang berjudul Asal Mula Terjadinya Batang Kabong. Pada zaman dahulu, di sebuah kampung hiduplah seorang lelaki yang sangat alim. Beliau tidak memiliki istri dan juga tidak memiliki anak. Karena terlalu tekun beribadah, ia akhirnya lupa untuk bekerja dan mencari makan untuk dirinya sendiri. Awalnya, para tetangga menolong si orang alim tersebut untuk memberinya makan. Namun, lama-kelamaan mereka sudah tidak sanggup lagi untuk menolong si orang alim tersebut karena ia juga tidak pernah berusaha untuk mencari makan untuk dirinya sendiri karena terlalu sibuk untuk beribadah. Hingga suatu hari, barang-barang yang ada di rumahnya pun habis terjual. Lalu, ia mulai berhutang ke sana ke sini untuk makan. Hingga lama-kelamaan hutangnya pun semakin banyak dan ia sudah tidak sanggup untuk membayarnya. Karena hutangnya sudah terlalu banyak, akhirnya tidak ada orang-orang pun yang mau memberikan bantuan kepadanya. Akibatnya, ia menjadi kelaparan dan akhirnya meninggal dunia sendirian di dalam rumahnya. Warga sekitar merasa heran karena sudah berapa hari tidak melihatnya. Akhirnya seorang tetangga pun memutuskan untuk datang ke rumahnya dan memeriksa rumah tersebut. Setelah dipanggil berkali-kali namun tidak ada jawaban dari si pemilik rumah. Pintu rumahnya mulai diketok dan digedor, namun tetap tidak ada jawaban sama sekali. Hingga membuat tetangga tersebut curiga, lalu ia membuka pintu dan mendapati bahwa si orang alim tersebut sudah meninggal dunia. Lalu dia segera pulang untuk memberitahu keluarganya dan memberitahu warga lainnya. Setelah datang kepala kampung dan para tokoh agama, lalu mereka mengurus pemakaman jenazah si orang alim tersebut. Karena sudah terlalu lama meninggal dan jenazahnya mulai membusuk, akhirnya mereka memutuskan untuk memakamkan jenazah tersebut di tepi tangga rumahnya. Setelah proses pemakaman selesai, warga pun pulang ke rumahnya masing-masing. Karena orang alim tersebut tidak memiliki anak dan istri, akhirnya diputuskan rumah tersebut diberikan kepada kerabat terdekatnya. Suatu hari kerabat itu datang untuk mengunjungi rumahnya, lalu melihat ada rumput yang tumbuh di atas makam si orang alim tersebut. Namun ia membiarkan rumput itu untuk tumbuh begitu saja. Namun ternyata lama-kelamaan rumput itu tumbuh menjadi pohon yang sangat besar dan memiliki buah. Setelah sampai 100 hari proses pemakaman itu selesai, rumput yang dibiarkan begitu saja dan tumbuh menjadi pohon yang sangat besar, lalu memiliki buah. Buahnya itu berbentuk seperti jantung pisang. Dan kebetulan memang tumbuh tepat di atas tangga rumahnya. Ketika orang itu naik turun rumahnya, ia tidak menyingkirkan si jantung pisang tersebut. Hingga tandan buah itu pun ikut bergoyang-goyang, tetapi ia tidak merasa risih untuk menebangnya. Hingga suatu malam, saat ia tertidur, kemudian ia bermimpi didatangi oleh seorang tua dan berkata, "Syukurlah, batang itu tidak kau tebak, sebab kan mendatangi untungan untuk kau. Mun kau nak tahu itulah nama batang kabong. Guna, mun maya ngeteklah masak, kelak kau tetak. Lalu ai kau hidang ye, rasa ai teh manis, asak dia lah banyak, kau tuang bang kuali, kau jadikan dia gula. Gula tu pun dapat kau jual, lebih untuk kan hidang dimakan." Setelah berkata demikian, lalu orang itu menghilang. Ketika terbangun, si kerabat tersebut teringat akan mimpinya semalam. Dan benar, ternyata batang
kabung itu sudah berbunga. Lalu ia pun mengambil parang dan menebang tandan kabung tersebut. Airnya pun ia tampung di dalam kaleng dan ternyata benar rasa airnya manis. Lalu airnya pun ia masak dan setelah kental air tersebut berubah menjadi gula. Sejak saat itulah ia membuat gula setiap hari. Gula hasil buatannya tidak hanya digunakan untuk ia makan sendiri, tetapi ia jual kepada tetangga dan warga sekitar. Lama-kelamaan uang hasil penjualan gula tersebut ia kumpulkan dan ia teringat akan hutang dari si orang alim tersebut. Lalu dia membayar dan melunasi semua hutang-hutang si orang alim tersebut hingga hutangnya menjadi lunas. Baiklah, itu saja sekian cerita dari saya asal mula terjadinya Batang Kabong. Apabila ada kesalahan kata penyampaiannya, saya maaf. Wabillahi wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.